NIM 026. Di sini saya berperan sebagai anak pertama dan ilustrator. Saya Divara Anggun Pramesti Lestari dari NIM akhir 025 berperan sebagai anak ketiga dan penulis naskah. Saya Rafiko Amalia dengan NIM 27. Saya berperan sebagai anak kedua dan narator. Perkenalkan, nama saya Rumbil Purnamasari dengan NIM akhir 022. Di sini saya berperan sebagai ibu dan penulis naskah. Saya Dinastian Suwandoyo, NIM akhir 085. Di sini saya berperan sebagai ayah dan juga sebagai editor. Tujuan video kami yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa dan Usia Lanjut. Dan juga untuk mengedukasi masyarakat sekitar tentang apa itu emptiness. Tak terasa ya Pak, anak-anak kita sudah dewasa, cuma kita tinggal berdua di sini. Iya Bu, dulu kita yang atur jadwal les mereka, antar jemput mereka. Sekarang jadwal kita ngapain Bu? Cuma nunggu telepon dari mereka. Bapak, jangan begitu bicaranya. Coba kita telepon mereka biar gampang ngomong terus. Ya udah. Halo Bu, kenapa? Tolong cepat ya. Bagaimana kerjaan ini sibuk banget. Oh, maaf ya. Kukira ibu kamu lagi istirahat. Jadi gini, ibu mau tanya kamu sudah minum vitaminnya apa belum? Udah ya Bu, udah aman semuanya kok. Nanti aku hubungi balik ya kalau ada waktu. Aku matiin dulu ya. Karena Bu, sibuk kan? Ya sama sibuk Pak, sama sibuk. Coba ya Pak, kita ke Rofiko dulu aja. Oh ya ampun nak, jangan begadang ya. Terus makannya juga tepat waktu. Ibu cuma mau tahu kabarmu aja. Baik Bu, semua baik. Soalnya dosen dari galak-galaknya Ibu. Ini aku baik-baik aja kok. Ada masalah, nggak ada masalah. Udah ya, udah dulu. Assalamualaikum. Sepertinya kita nggak cuma kesepian Bu, ternyata kita juga jadi pengganggu buat mereka. Oh iya Bapak, kita coba telepon adik dulu ya.
3 kali telepon juga tidaknya nggak diangkat Pak. Belum mereka prioritas kita. Sekarang kita hanya jadi beban di sela-sela kesibukan mereka. Sabar Bu, ya mau gimana lagi? Mereka udah dewasa, udah punya kewajiban yang masing-masing. Emang sudah waktunya buat mereka ninggalin kita. Dan mungkin seperti yang dikatakan orang-orang, kita lagi fase kesepian karena ditinggal anak-anak kita. Tapi rasanya hampa Pak. Rumah ini itu terlalu besar dan peran kita sebagai orang tua itu sudah selesai. Kalau gitu, ayo kita cari peran baru. Kita mulai cari hobi baru. Gimana kalau besok kita coba hubungi teman-teman lama kita? Gimana? Iya Pak, itu udah bagus. Daripada kita meratapi nasib, lebih baik kita isi dengan hal yang baru. Istilah emptiness syndrome secara harfiah dapat diartikan sindrom sarang kosong, yaitu empty yang artinya kosong, ness yaitu yang artinya sarang, menurut Dewi 2007. Sindrom sarang kosong adalah suatu istilah yang menggambarkan kondisi psikologis dan emosi yang dialami wanita dalam suatu waktu karena ditinggalkan oleh anak-anaknya atau karena anaknya menikah, menurut Marjorie 2007. Sindrom sarang kosong mengacu pada merasakan tekanan, kesedihan, atau duka cita yang dialami oleh orang tua setelah anak-anaknya meninggalkan rumah, setelah dewasa atau berumah tangga. Hal ini dapat terjadi karena anak-anaknya pergi, karena kuliah dan menikah, menurut Kusman 2005. Adapun juga upaya mencegah emptiness syndrome. Sindrom sarang kosong tidak akan terjadi jika usia lanjut memikirkan bagaimana menghadapi perubahan agar menjadi lebih mudah. Beberapa hal di bawah ini dapat dilakukan dengan mudah menurut Salz 2008, antara lain yaitu: yang pertama, membuat perencanaan awal itu seperti mulai menyusun rencana sedini mungkin dan tanyakan pada anak tentang rencana mereka di masa depan untuk mengurangi kekhawatiran orang tua terhadap anak. Yang kedua, mengerti akan pasangan itu melihat secara positif bahwa waktu yang ada adalah milik pasangan untuk menumbuhkan kembali sikap romantis, ciptakan privasi dalam rumah. Yang ketiga, buat daftar tentang mimpi dan cita-cita, yaitu membuat daftar dari pemikiran tanpa harus tercapai dan melibatkan anak-anak seperti membuat puisi, belajar piano, menemukan sebuah pekerjaan baru, atau melanjutkan sekolah karena belajar tidak mengenal usia. Yang keempat, berbagi dengan orang lain yang mengalami hal yang sama. Salah satunya masalah yang timbul pada emptiness syndrome adalah bagaimana mendapatkan simpati, karena itu terbukalah kepada orang lain. Adapun solusi dan rekomendasi untuk pasangan atau suami istri. Yang pertama, meningkatkan kualitas komunikasi dengan membicarakan perasaan secara terbuka dan saling menghargai. Yang kedua, menumbuhkan minat serta melakukan aktivitas rekreasi baru bersama sebagai pasangan. Yang ketiga, mengembalikan fokus peran utama sebagai suami dan istri, tidak hanya sebagai orang tua. Yang keempat, melakukan penyesuaian peran dari yang sebelumnya berfokus sebagai orang tua menjadi kembali sebagai pasangan hidup. Ada juga solusi dan rekomendasi untuk individu. Yang pertama, mengembangkan hobi atau minat baru yang selama ini tertunda, seperti belajar, berolahraga, atau mengikuti kegiatan sosial. Yang kedua, melatih diri untuk tetap aktif dan menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif agar rasa rindu terhadap anak dapat berkurang. Yang ketiga, memanfaatkan waktu luang secara produktif dan menghindari rutinitas yang membosankan. Yang kelima, bersikap terbuka kepada orang lain serta berbagi perasaan dengan teman atau saudara yang mengalami kondisi serupa. Yang kelima, mengembangkan cara berpikir yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan.